Shalom umat pemenang, jumpa kembali bersama kami di program Doa Berkuasa. Umat pemenang, gimana kabar hari ini? Saya berharap umat pemenang dalam keadaan baik, penuh semangat, penuh sukacita. Sekalipun dalam kenyataan hidup, dalam perjalanan hidup kita hari-hari, kadang kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, kita mengalami kekecewaan, disakiti dan sebagainya. Namun kita harus melepaskan pengampunan, memaafkan. Karena itu adalah perintah Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan berkata di dalam Kolose 3 ayat 16, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain, apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Umat pemenang, mengampuni memang tidak mudah, mengampuni perlu proses, perlu waktu. Namun kita harus bertindak. Mengampuni memang tidak akan merubah masa lalu, tapi akan menentukan masa depan kita. Mengampuni adalah tindakan kita untuk memberi maaf, bukan serta-merta melupakan peristiwa-peristiwa yang tidak enak yang dilakukan orang terhadap diri kita. Tetapi itu atau mengampuni itu akan menghilangkan kemarahan terhadap seseorang yang telah melukai atau telah menyakiti kita. Kita mengampuni bukan berarti kita juga setuju atau sepakat dengan tindakan tersebut. Namun kita memilih untuk tidak membiarkan perasaan marah menguasai kita. Tidak membiarkan hati kita berkecamuk dalam kemarahan dendam yang bertahun-tahun. Umat pemenang, mengapa kita sulit mengampuni orang yang telah menyakiti kita? Selain kita masih mengingat-ingat segala kesalahan yang dilakukan, kadang kita ingin atau kita melihat dia hancur duluan. Kita tidak rela atau tidak bersedia membiarkan tangan Tuhan yang bertindak. Sebagaimana firman Tuhan katakan, pembalasan itu adalah hakku dalam Roma 12 ayat 19. Mungkin kita berpikir Tuhan akan berbelas kasihan dan Tuhan menghukum mungkin tidak setimpal dengan perbuatannya. Atau kita berpikir tidak seberat yang kita pikirkan. Kita berpikir kalau Tuhan yang bertindak mungkin lambat untuk Tuhan melakukan pembalasan. Sehingga umat pemenang tidak sedikit orang yang sulit mengampuni, menyelesaikan masalah atau mengatasi sakit hati dendam dengan caranya sendiri sehingga berakhir di meja hijau atau terlibat kasus hukum. Umat pemenang Daud dan Yusuf adalah contoh tokoh Alkitab di mana mereka mengalami hal-hal yang tidak baik, mengalami ketidakadilan. Namun mereka tetap melepaskan pengampunan. Sekalipun ada kesempatan untuk mereka membalas sakit hati, membalas dendam terhadap orang yang sudah merugikan atau sudah menyakiti Yusuf dan Daud. Tapi Yusuf tidak melakukan. Yusuf sadar, Yusuf tahu bahwa Tuhan jauh lebih hebat akan melakukan pembalasan dari diri mereka sendiri. Karena sadar manusia terbatas. Dan Yusuf juga tidak mau. Yusuf Daud tidak mau juga. Tangan mereka dikotori hanya untuk membalas dendam sakit hati terhadap orang yang sudah menyakiti mereka. Oleh karena kemarahan dendam yang berkecamuk di dalam hidup mereka. Umat pemenang, kita banyak sekali kita yang telah menyimpan sakit hati, dendam, kekecewaan yang tidak perlu kita simpan di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Karena itu hanya menjadi virus, itu hanya akan hanya akan menyiksa, hanya akan menekan, hanya akan membahayakan kehidupan kita. Umat pemenang sesungguhnya mengampuni akan membebaskan diri kita dari rasa dendam, sakit hati yang bertahun-tahun kita pendam selama ini. Sesungguhnya mengampuni itu adalah sedang menolong kita. Mengampuni itu juga bukan untuk orang lain, tapi terlebih untuk diri kita. Kita menolong diri kita agar kita terlepas dari beban,
dari sakit hati yang bisa menyebabkan kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga Tuhan mau menyelamatkan kita ketika kita mau mengampuni orang yang bersalah terhadap kita. Umat pemenang, ada kalimat yang disebutkan oleh Dave Willits. Dia berkata, menyimpan dendam tidak membuat Anda kuat. Memaafkan tidak juga membuat Anda menjadi lemah. Namun itu akan membebaskan Anda dari rasa sakit hati, dendam, dan sebagainya. Umat pemenang, hati yang tidak mengampuni adalah hati yang menyimpan segala kebusukan, segala hal-hal yang tidak penting di dalam hidup kita. Karena itu, biarlah kita bebas dari sakit hati, dari dendam yang tidak bermanfaat di dalam hidup kita. Umat pemenang, tidak sedikit kita temui orang-orang yang sulit untuk mengampuni, sering berkata, saya tidak akan ke gereja dulu, saya tidak akan melayani, saya tidak akan ke tempat ini selama orang itu masih ada. Sehingga dengan tanpa kita sadari, hidup kita berubah oleh karena ulah orang lain. Berubah hidup kita bukan menjadi lebih baik, tapi berubah menjadi hidup kita menjauh atau hidup di dalam ketidaknyamanan. Umat pemenang, kita terkadang sulit untuk kita mengampuni. Karena kadang-kala kita ingin melihat mereka hancur duluan. Kita ingin melihat mereka babak belur. Namun umat pemenang tidak memaafkan orang lain adalah satu tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Umat pemenang, Nelson Mandela, mantan Presiden Afrika Selatan, berkata, tidak mudah untuk mengampuni mereka yang telah mengecewakan, telah menyakiti kita, menipu, menghancurkan, dan sebagainya. Namun, tidak memaafkan orang lain adalah racun bagi kita. Ketika kita memilih untuk mengampuni orang yang telah menyakiti kita, kita mengizinkan Tuhan menghilangkan racun dari jiwa kita. Tuhan memberikan damai, ketenangan, sehingga kita bisa hidup bahagia. Sehingga ketika kita diizinkan Tuhan menghilangkan racun, dendam, sakit hati dalam diri kita, sehingga pada akhirnya kita akan mampu berdiri dan kita akan melihat orang yang menyakiti kita dan kita akan berkata, dia adalah anak Tuhan. Dialah saudara kita. Dia adalah saudara kita. Umat pemenang, alangkah ketika kita hidup diubahkan, dipulihkan, tidak ada rasa dendam, ada pengampunan. Maka kita akan melepaskan benih kedamaian, kasih di sekitar kita. Karena kita sudah tidak dijajah oleh rasa marah kita. Kita sudah dimerdekakan oleh kasih Tuhan sehingga kita tidak terbelenggu oleh kekecewaan, kemarahan, sakit hati, dendam, dan sebagainya. Umat pemenang, orang yang tidak mengampuni, pasti orang itu orang yang tidak berbahagia. Namun sebaliknya, orang yang mengampuni adalah orang yang berbahagia. Karena firman Tuhan katakan, jika kamu mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, maka Bapa di sorga juga akan mengampuni kamu. Jadi, jika kita diampuni Bapa, maka kita juga akan mengampuni orang lain. Namun jika kita tidak diampuni Bapa, maka kita juga tidak akan mengalami hidup bahagia.
Karena firman Tuhan katakan Roma 4 ayat 7. Berbahagialah atau diberkatilah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Jadi umat pemenang, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Karena itu biarlah kita hidup dalam perdamaian, melepaskan pengampunan. Sehingga hati, jiwa, pikiran kita tidak dibelenggu, tidak dibebani rasa sakit hati. Tapi hati kita penuh dengan damai, sukacita dari Tuhan. Amin. Kita berdoa umat pemenang. Tuhan, terima kasih firman Tuhan sudah dikumandangkan. Biarlah Tuhan meteraikan di hati kami, mampu untuk kami terapkan dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami sekiranya selama ini Tuhan mungkin bertahun-tahun kami menyimpan dendam, marah, sakit hati. Mungkin karena orang-orang yang luar biasa sudah menyakiti hati kami sehingga kami terpasung dengan belenggu-belenggu sakit hati Tuhan. Biarlah pada hari ini Tuhan ampuni kami, lepaskan, bebaskan kami dari belenggu sakit hati, kekecewaan, kemarahan, dendam. Supaya kami boleh hidup dalam ketenangan, damai, sejahtera. Supaya kami boleh menjadi berkat, kami boleh menikmati berkat dari Tuhan. Sehingga kami Tuhan dimanapun kami pergi, kami akan merasakan ada ketenangan jiwa, ada kedamaian di hati kami. Sehingga kami boleh bermanfaat dan kami boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena kami sudah diubahkan, sudah dipulihkan. Dan kami menjadi orang-orang juga yang akan membawa pemulihan, membawa berkat bagi orang lain. Karena itu Tuhan Engkau berkati setiap umat Tuhan. Mungkin hari-hari ini Tuhan mereka sulit untuk mengampuni, sulit untuk melepaskan pengampunan Tuhan. Mari Tuhan berikan kemampuan mereka. Roh Kudus jamah hati mereka, lembutkan hati mereka supaya mereka mengampuni orang-orang yang sudah melakukan kesalahan. Baik mungkin suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak-anak terhadap orang tua. Mungkin mantu dengan mertua Tuhan, atau sebaliknya mungkin kakak beradik Tuhan, bahkan teman dengan teman, sahabat, bahkan mungkin Tuhan teman bisnis Tuhan, atau tetangga dengan tetangga Tuhan. Mungkin sekian lama tidak berdamai, tidak hidup dalam pengampunan Tuhan. Biarlah Tuhan tolong mereka, biar mereka boleh melepaskan pengampunan satu sama lain Tuhan. Supaya mereka tidak hidup di dalam kecemasan oleh karena rasa marah dendam terhadap satu sama lain, terhadap teman saudara, terhadap pasangan hidup Tuhan. Karena kami rindu Tuhan, kami hidup tenang, kami rindu, kami mau hidup bahagia. Karena itu Tuhan mampukan mereka, supaya mereka dilepaskan dari segala kemarahan, dendam, sakit hati Tuhan. Olehnya Tuhan, biar Roh Tuhan yang bekerja di dalam hati mereka Tuhan. Mungkin ada yang mereka mungkin sakit hati sehingga menyebabkan mereka sakit, mereka menyebabkan ketidakberdayaan. Tuhan lepaskan mereka di dalam nama Yesus. Sehingga benar ada keajaiban, ada mujizat Tuhan. Sehingga lewat firman ini Tuhan akan membawa perubahan, akan membawa kemenangan bagi umat pemenang dimanapun mereka berada. Ketika mereka dilepaskan dari sakit hati, mereka mampu memberi pengampunan bagi orang-orang yang sudah menyakiti mereka bertahun-tahun, sudah membuat mereka mungkin rugi, sudah membuat mereka hancur, sudah membuat hidup mereka berantakan. Tapi Tuhan, tidak ada kata terlambat buat mereka untuk melepaskan pengampunan. Tuhan akan ubahkan, Tuhan akan pulihkan kehidupan mereka, supaya mereka juga boleh menikmati kehidupan yang bahagia, tenang, penuh sukacita, sebagaimana Tuhan kehendaki. Karena itu Tuhan, Engkau yang menjamah mereka Tuhan. Engkau yang memulihkan mereka semua dimanapun mereka berada Tuhan. Biar kasih Tuhan, lawatan Tuhan mengalir bagi setiap umat pemenang, supaya mereka benar-benar mengalami kebebasan dari kuasa Tuhan. Karena itu biarlah firman-Mu pada hari ini boleh terpati di hati umat pemenang, supaya berhasil mengubah, berhasil melakukan kehendak di dalam kehidupan mereka. Sehingga hati yang keras dilembutkan, hati yang sombong untuk tidak memampuni dihancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Karena kami sadar kami manusia terbatas, kami butuh Tuhan. Dan biarlah kami benar-benar dimerdekakan oleh kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu.